Oke. Oke, Ahmad Z. Baik. Menurut Al-Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Bang, Anda membunyikan suara yang lain kah? Karena balik lagi ke saya loh. Baik. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut dengan berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi tujuan daripada Quran itu bahasa Arab supaya orang itu faham. Betul? Betul? Iya. Oke. Apa arti Yasin menurut orang Arab? Silakan. Yasin. Udin. Yasin lah. Gimana sih Anda ini? Ya Yasin lah, orang ditanya Yasin kok. Gimana? Yasin itu, Bang Edis. Yasin itu hanya Allah yang mengetahui aksen katanya. Hanya Allah yang tahu. Gini Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, kadang-kadang memang kita ini berakrobat. Bagaimana mungkin Allah menyurunkan Quran dalam bahasa Arab biar orang Arab paham? Sementara orang Arab sendiri berkata hanya Allah yang paham. Ini bagaimana nih? Sepertinya Allah dan orang Arab nih saling lempar tanggung jawab nih. Allah bilang, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab kepadamu supaya kamu mengertinya. Betul? Ternyata orang Arab yang kata Allah supaya memahaminya, mereka malah ngelempar lagi ke Allah. Tanyain Allah. Tanya Allah. Ini sama seperti zaman dulu ya. Zaman dulu nih. Asisten presiden ditanya. Gimana itu program pembangunan jalan tol? Tanya presiden. Terus datang wartawan ke presiden. Halo Pak, bagaimana Pak pembangunan jalan tol? Nggak tahu kok tanya saya. Ini gimana ini? Asisten suruh nanya presiden. Presiden suruh nanya asisten. Gimana ini? Begini Bang Edi. Silakan. Boleh saya bicara Bang Edi? Silakan. Jadi Yasin di dalam Al-Quran, bukan saya Yasin, ada beberapa kata di dalam Al-Quran. Contohnya kayak di dalam surat Qaf, dalam surat Maryam. Itu Bang Edis, itu dikatakan, contohnya seperti kata Yasin. Yasin itu Bang Edis, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Itu untuk membatasi akal pikiran manusia. Saya sudah tahu itu, pertanyaan saya. Kenapa Allah bilang supaya kamu paham, sementara orang yang dituduhkan supaya mereka paham malah balikin lagi ke Allah. Saya jelasin dulu Bang Edis. Silakan. Saya jelasin dulu Bang Edis. Jadi itu untuk membatasi akal pikiran manusia, bahwa ada akal kita yang tidak terjangkau Bang Edis. Ada setiap kata yang tidak bisa kita jangkau. Contohnya seperti kata yang Allah tahu nggak manusia bisa memahami itu atau tidak? Manusia tidak akan memahaminya karena terus kenapa Allah bilang supaya kamu paham? Bentar Bang Edis, seandainya Allah memberitahu makna Yasin kepada Nabi Muhammad akan mengatakannya kepada umatnya. Tetapi hanya Allah yang mengetahuinya, makanya Allah mengatakannya kepada Nabi Muhammad. Gini loh, begini Ahmad, Bro Ahmad, biar kita tidak debat kusir ya. Kira-kira Allah tahu nggak manusia tidak paham? Allah mengetahuinya. Oke. Kalau Allah mengetahui, lalu kenapa Allah bilang supaya kamu paham? Untuk memahaminya, supaya manusia memahami bahwa perkataan Allah ini hanya Allah mengetahuinya. Begitu Bang Edis. Untuk memahami. Gimana sih? Ini maksudnya gimana? Aduh. Allah berkata, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Fungsinya apa Allah menurunkan dalam bahasa Arab? Agar apa? Agar manusia memahaminya. Agar manusia memahaminya. Ternyata manusia tidak memahaminya, betul? Di mana tidak memahaminya? Oke, apa arti Yasin? Apa arti Yasin? Pemahaman manusia terhadap Yasin bahwa mereka memahaminya hanya. Berarti kamu tidak memahami manusia. Aduh, sakit perutku teman-teman. Itu namanya pemahaman Bang Edis. Apakah itu bukan suatu pemahaman? Jika kita mengetahui bahwa itu ibarat kata gini loh, ibarat kata begini. Silakan. Begini Bang Edis. Contohnya Bang Edis, saya berbicara dengan Bang Edis dengan kosakata yang saya membicarakan kosakata yang penonton Bang Edis ini nggak tahu.
Yang mereka nggak paham. Hanya Bang Edis dengan saya yang paham, atau hanya saya yang paham saja. Saya mengatakan kosakata contohnya seperti kata Yasin. Saya mengatakan saya mengetahui artinya. Apakah penontonnya mengetahui artinya? Penontonnya nggak mengetahui artinya. Makanya penonton ini mereka memahaminya bahwa hanya aku yang mengetahuinya. Begitu Bang Edis. Paham nggak? Teman-teman paham nggak dengan penjelasan dia? Bang Edis paham Ahmad, nggak? gini Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Saya bicara sejarah ya. Saya ini ingin menyampaikan pesan kepada kamu begini. Jadi Muhammad itu sebelum dia jadi nabi, dia kan belum beragama, betul nggak? Betul nggak? Oke, dia tidak ke gereja, dia tidak ke sinagog, dia tidak ke masjid, karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy, betul? Nah, lalu Muhammad dia ini kan seorang pedagang. Dia ini berjumpa dengan orang-orang asing. Ketika dia di kota itu banyak pendatang datang. Nah, dia belajar agama. Ketika dia belajar agama, nah dia mau ajarkan itu kepada baninya, kepada kaumnya, kaum Quraisy. Nah, dilihatlah orang Quraisy ini kan para penyembah berhala. Nah, menurut ajaran yang dia dengar dari kota, dia dengar, oh itu salah, begini-begini. Nah, itu ingin diajarkan kepada mereka. Makanya untuk pertama kali, Muhammad itu, niatnya itu benar. Untuk pertama kali, niatnya dia itu benar. Dia ingin mengajarkan ajaran yang benar dari yang didengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kiblatnya dirubah. Ayo kita rubah kiblat kita ke arah Yerusalem. Itulah kiblat pertama umat muslim di Baitul Maqdis di Yerusalem, betul? Betul. Nah, lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Muhammad bahwa Muhammad ngaku nabi. Masalahnya dia itu ngaku nabi itu loh. Dia ngaku nabi. Seandainya dia tidak mengaku nabi, dia hanya mengajarkan supaya ajarannya itu ini loh yang benar, jangan menyembah berhala, begini. Itu orang Yahudi pasti menerima dia. Ketika dia mengaku nabi, akhirnya dia ditolak. Akhirnya dibalik. Dia baru ngarang agama baru namanya Islam. Nah, makanya dia terinspirasi dari kitab-kitabnya orang Yahudi dan Nasrani ini. Makanya ada cerita Musa, ada cerita Abraham. Cuman udah bentuk model gado-gado. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kamu begini. Sebenarnya yang benar itu adalah Injil dan Taurat. Jadi saya memanggil kepada Anda Ahmad, ayo segera tinggalkan agama Islam, marilah serahkan dirimu dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Itu yang saya sampaikan kepada kamu Ahmad. Yuk, jangan kamu tunda-tunda lagi yuk ya. Segera dibaptis ya. Boleh saya bicara, Bang Idris? Silakan. Bang Idris mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar agama ya, diajarkan agama. Al-Quran. Katanya Bang Idris. Iya, diajarkan Al-Quran. Itu siapa yang mengajarkannya itu Bang Idris? Quran surat An-Nahl ayat 103. Silakan dibaca. Bentar ya. Bentar Bang Idris. Quran surat An-Nahl ayat berapa? An-Nahl 103. Silakan. Bentar ya. Quran surat An-Nahl ayat 103. Silakan dibaca. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata. Di sini yang mereka berkata ini adalah orang Quraisy ya Bang ini. Para penuduh-penuduh itu ya. Iya, orang Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepadanya Nabi Muhammad oleh seorang manusia, bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Oke. Jadi ayat itu mencatat adanya penuduh-penuduh di zaman Muhammad hidup bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh orang asing kepada Muhammad. Iya, Mas. Betul? Yang saya tanyakan. Sebentar, biar saya selesaikan. Padahal ini sangkalan daripada Allah nih. Bantahan daripada Allah. Padahal mereka itu kan orang Ajam. Orang Ajam tuh orang asing.
Mereka itu orang ajam. Bagaimana mungkin kau tuduhkan dia yang ngajarin Al-Quran? Sementara dia bahasanya bahasa asing, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang jelas. Betul? Betul. Nah sekarang kita ambil kesimpulan. Benarkah Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Atau bahasa Arab yang nggak jelas seperti orang yang bahasanya campur-campur. Orang ajam itu bukan berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Orang ajam itu artinya orang asing, tetapi dia itu ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit. Contoh. Pernah dengar nama Majid? Majid tahu Majid? Al-Majid. Dia punya Komal juga, sering siaran. Tahu? Pernah. Dia orang Arab. Nah, tahu. Dia orang Arab. Kamu lihat dia bisa bahasa Indonesia kan? Tapi kadang-kadang dia ngucapin kosakata yang kita nggak tahu kan? Karena dia memang bukan orang asli Indonesia, jadi bahasanya agak-agak campur-campur. Begitu. Saya kasih contoh nih. Ada misalnya engkoh-engkoh, ya kan? Jalan-jalan. Ya kan? Engkoh-engkoh kan biasanya pebisnis handal. Hanya ini berapa ini goceng? Ini goceng. Karena dia nggak ngerti ngucapin bahasa Indonesia, nggak ngerti goceng. Apa goceng nih? Jadi bahasanya dia campurin ke bahasa di mana dia datang. Akhirnya dulu di pasar, saya kasih contoh. Di Medan ada sebuah pasar. Pasar ini pasar internasional di Selat Malaka. Jadi orang-orang dari berbagai macam suku bangsa datang, termasuk saudagar Tiongkok. Ketika mereka datang ke situ, mereka dagang sama orang-orang lokal. Lalu dia bilang, harganya goceng. Ya, ini harganya goceng. Katanya, apa sih goceng? Ternyata goceng itu maksudnya 50. Seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang ada orang asing nih. Dia sering ke Arab nih. Sering ngobrol sama Muhammad. Ya kan? Dia bukan nggak ngerti bahasa Arab. Dia ngerti. Sama seperti engkoh-engkoh ini saudagar dari Tiongkok ini, dia ngerti bahasa Indonesia, ngerti. Cuman kadang-kadang dicampur-campur dengan bahasa dia. Sekarang, apakah Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas? Atau berisi bahasa campuran-campuran dengan bahasa-bahasa asing? Bahasa asing ini yang mana, Bang Edis? Oke, apa arti Yasin? Saya tanya. Tadi kan sudah dijelaskan, Bang Edis. Apa Yasin? Sudah dijelaskan tadi. Apa? Bahwa hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti bagaimana mungkin kamu katakan bahasa Arab yang jelas? Kalau bahasa Arab yang jelas, artinya orang-orang Arab, penutur bahasa Arab tahu, betul? Tahu gimana, Bang Edis? Alamak, susah. Ya, sorry. Maksud saya goceng itu maksudnya 5.000. Kalau gocap 50. Sorry. Kadang-kadang ada slip of tongue ya. Gini Bang Edi. Begini aja. Tenang, gini. Biar saya jelaskan. Ketika orang Arab itu berbahasa Arab, ada nggak kosakata bahasa Arab yang tidak ada artinya? Bahasa Arab itu, Bang Edis, ada banyak jenis, Bang Edis. Ada bahasa Arab klasik. Bukan itu Adam yang saya katakan kepadamu. Ahmad. Ada tidak kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya? Kalau kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya banyak, Bang Edis. Kosakata Arab yang nggak ada artinya banyak. Coba sebutin satu kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya. Coba sebutin satu. Ada kosakata Arab yang nggak ada artinya. Terus buat apa dipakai? Bukan cuma bahasa Arab aja, Ahmad. Gini, di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Semua bahasa di muka bumi ini tidak ada satupun kosakata yang nggak ada artinya. Nggak ada satupun. Sebutin bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia yang nggak ada maknanya. Sebutin satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Sebutin satu. Coba sebutin. Satu, sebutin apa? Sorry, Bang Edis. Bukan artinya, tapi maknanya, Bang Edis. Makna. Iya, sebutin satu kosakata bahasa Indonesia yang nggak punya makna. Apa? Satu kosakata bahasa Indonesia. Maksud saya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, sebutkan satu kosakata yang nggak ada gunanya, yang nggak ada maknanya. Coba apa? Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang nggak ada makna. Aduh, lama-lama saya jungkir balik juga nanti di pasir-pasir itu. Ini gimana? Ahmad, gimana sih kita mau ngobrol ini, Ahmad? Gini loh, setiap bahasa
Setiap suku, bangsa, ya kan, setiap ras, mereka punya bahasanya sendiri. Dan setiap bahasa, setiap kosakata itu tidak ada satupun yang nggak ada maknanya. Kalau dia nggak ada makna, itu tidak disebut kosakata. Contoh misalnya, aku, itu nggak bisa disebut kosakata karena nggak ada maknanya. Tungkriung, apa arti tungkriung? Nggak ada. Jadi setiap kosakata itu ada maknanya. Bahkan kata anu, tahu anu, itu ada artinya, ada maknanya. Apa artinya? Apa maknanya Baik, itu? kita kasih anu. Kita kasih contoh, anu itu apa? Bahkan kata anu aja ada artinya. Anu adalah Saya kasih contoh. Anu, perhatikan. Anu ya adalah sebentar, definisi. Anu adalah kata tunjuk untuk menggantikan nama atau benda yang belum jelas atau terlupa, atau untuk sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Itu anu. Coba, ada kan artinya? Ada artinya. Gimana? Maknanya apa? Menunjuk apa itu? Menunjuk apa? Ya, maknanya itu adalah kosakata ganti yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang kata tunjuk untuk menggantikan nama orang atau benda yang belum atau yang tidak jelas atau yang terlupa atau sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Dalam bahasa Batak ini artinya adonang. Ada. Kata anu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Batak nggak ada. Siapa? Si Adonang katanya. Adonang. Apa Adonang? Adonang itu ya anu namanya. Nah sekarang gini, yang mau saya tanya sama kamu, kalau bahasa Arabnya fulan, anu itu ada, fulan, si fulan katanya. Nah sekarang tidak ada satu kosakata pun di muka bumi ini yang nggak ada artinya. Pertanyaan saya sama kamu, Al-Quran adalah bahasa Arab, betul? Betul, berbahasa Arab. Apa arti Yasin? Silakan. Tadi kan saya sudah jelaskan Bang Edis. Bang Edis mengatakan bahwa Bang Edis kan tadi mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing tentang Al-Quran. Makanya bisa ada makna-makna kata-kata yang tidak bermakna kan, seperti Yasin yang tidak diketahui artinya kan. Sekarang begini Bang Edis. Menurut orang Arab apa arti Yasin? Iya bentar. Begini Bang Edis. Kalau narasi Bang Edis seperti tadi bahwa mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing, tolong Bang Edis kasih data. Siapa orang asing yang mengajarkan Nabi Muhammad tentang Al-Quran? Baik, coba Bang Edis. Saya akan tunjukkan siapa orang asing tersebut yang mengajarkan Muhammad ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 103, tafsir Ibnu Katsir, terjemahan ya. Saya akan bacakan ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Kita sabar ya teman-teman yang ngajarin orang Islam. Karena semakin banyak saya ajarin nanti mereka, oh iya benar, memang benar kok kata Bang Idis ini, memang Islam ini harus ditinggalin. Baik. Aduh, ya challenging ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah tafsir surat An-Nahl ayat 103. Kira-kira mau saya bacakan saja atau saya tampilkan begini? Oke, saya bacakan saja ya. Allah SWT, Allah SWT menyebutkan tentang kedustaan, buatan-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Lalu mereka saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Duh, bentar. Oke. Saya balikan kamera saya. Saya balikan. Nih. Oke. Dibacakan Muhammad kepadanya tiada lain diajarkan oleh manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki ajam yang ada di antara mereka, yaitu pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang sering menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah duduk-duduk dan berbincang-bincang dengannya mengenai sesuatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam.
tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab. Menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan, padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Rasulullah belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Dengan kata lain, mana mungkin Al-Quran yang bahasa Arabnya sangat fasih, berparamas sastra tinggi, dan mengandung makna-makna yang sempurna lagi mencakup segalanya, yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna-makna yang terkandung dalam semua kitab yang diturunkan Bani Israel, merupakan buah dari pelajaran yang diterimanya dari orang asing. Bagaimana mungkin itu? Sedangkan orang asing itu aja bahasa Arabnya belepotan. Bagaimana dia mau mengajarin bahasa Arab yang sastra tinggi? Ini tuduhan Al-Quran nih, ya kan? Nah, makanya Al-Quran berkata, nih, diriwayatkan dari yang lain. Hal yang sama telah diriwayatkan juga oleh Abdullah ibnu Katsir dari Ikrimah dan Qatadah. Disebutkan bahwa nama budak itu adalah Yaizi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kamu Ibnu Muhammad At-Tusi telah menceritakan kepada kami Abu Amir, bla 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 ya, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengajarkan kepada seorang penyanyi di Mekah namanya Bal'am. Padahal dia berbahasa ajam. Nah, orang-orang musyrik melihat Rasulullah itu sering mengunjungi dia. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini diajari oleh Bal'am. Maka Allah menurunkan ayatnya, sesungguhnya kami, bagaimana padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Ad-Dahak, Ibnu Muzaim mengatakan bahwa budak lelaki tersebut adalah Salman Al-Farisi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini banyak nih. Jadi riwayat-riwayat mengatakan Muhammad itu sering kongko-kongko, nongkrong-nongkrong sama orang-orang Nasrani, orang asing. Karena nggak ada orang Quraisy yang beragama Nasrani. Orang Nasrani itu pasti orang luar. Nah, mereka sering main ke Mekah, Madinah, ketemu dengan Muhammad. Muhammad diajarinlah Injil. Dari situ sebenarnya Quran itu asal-usulnya, Ahmad. Itu kan tuduhan, Pak Hedis. Iya, tetapi tuduhan itu benar. Gini, tetapi tuduhan itu benar karena apa? Karena Al-Quran terbukti tidak berbahasa Arab yang jelas. Itu gimana? Itu kan tuduhan, Bang Edis. Di situ kan tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada, dikatakan kepada penyanyi, dikatakan kepada orang Yahudi, budak orang Yahudi. Itu kan tuduhan. Makanya Allah membantahnya. Oke, dibantah dengan kata-kata apa? Bantahannya apa? Dibantahkan dengan surat An-Nahl ayat 103 tadi. Apa isi bantahannya? Kan dalam surat An-Nahl tadi, Bang Edis, ayat 103 tadi. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi Allah membantahnya. Oke, bantahannya adalah Quran ini kan bahasa Arab yang jelas, betul? Betul, Bang Edis. Oke, ternyata saya tanya sama kamu, apa arti Yasin? Yasin itu, Bang Edis. Sekarang Bang Edis, kalau dikatakan bahasa ajam, coba. Terus apa arti Yasin kalau Quran itu bahasa Arab yang jelas? Gini loh. Gini, Bang Edis. Sebentar, gini, tenang. Shhh, gini. Saya baca selembar surat. Oke ya, saya guru nih, guru SD. Oke, murid saya tidak masuk sekolah. Oke, terus saya nerima surat izin. Oke, saya guru di Bali. Saya lagi ngajar. Kemudian murid-murid saya, karena kebanyakan mereka itu lahir di Bali, jadi mereka bahasa Indonesianya fasih. Coba dibisukan dulu karena balik lagi ke sini. Udah, enggak ada. Oke. Saya seorang guru SD di Bali. Kemudian murid-murid saya itu saya kenal, mereka ini bahasa Arab jelas, bahasa Indonesia jelas banget karena lahir di sini. Nah, ada anak murid saya ini, bapaknya bule, ibunya orang Indonesia, ya kan? Saya nerima surat. Nerima surat saya. Kok suratnya kayak begini, campur-campur bahasanya. Saya tidak masuk sekolah, Ibu, saya tidak masuk sekolah dikarenakan I'm sick.
Ini masa ini tulis ini bapaknya ini yang bikin ini. Ini gini, dari tulisan saya ngerti ini pasti bukan dia yang bikin ini. Atau dikerjain PR-nya ini dikerjain bapaknya ini. Gini loh, orang itu bisa mendeteksi bahwa sesuatu itu menggema loh suaramu. Menggema loh suaramu. Gak ada apa-apa sini Bang Idris. Menggema suaramu. Maksud saya begini, Ahmad. Seseorang itu sudah mencurigai. Saya bisukan saja dari sini. Ya, kamu sudah mulai menyalakan itu biar anu kan. Gini. Jadi teman-teman, ketika orang-orang membaca Al-Qur'an, mereka sudah tahu nih ini bikinan orang asing, ini bahasanya nggak jelas begini. Sama seperti saya seorang guru. Ketika saya tahu murid saya itu ngerjain sendiri atau dikerjain bapaknya, saya tahu. Ini orang kok bahasanya campur-campur ini. Ini pasti bapaknya yang bikin. Saya tahu bapaknya dia ini bule ini. Makanya bahasanya campur-campur kayak begini. Ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia di dalamnya. Ketika saya mengklaim bahwa syair, anak ini kan saya suruh bikin tugas membuat syair, membuat puisi. Tetapi puisinya dia itu mengandung bahasa-bahasa lain. Aku merindukan engkau. Seperti seorang pinguk merindukan moon. Moon merindukan moon. Ini maksudnya ingin merindukan bulan, tapi dibikin merindukan moon. Dari sini saya tahu ini yang bikin bukan orang Indonesia, ini yang bikin orang belajar bahasa Indonesia. Makanya di dalam Al-Quran terkandung kosakata asing, bikinan orang yang ngarang tersebut. Kalau kamu tidak percaya, coba suruh orang Arab mengartikan apa itu Yasin. Silakan. Bang Idris mengatakan bahwa ini bikinan orang asing, bahasa campuran dari bahasa asing ya, bahasa ajam ya. Sekarang Bang Idris, daerah mana, bahasa mana yang bisa mengartikan tentang Yasin? Coba diartikan. Iya makanya itu, bahasa apa itu Yasin itu? Nah, makanya kalau Bang Idris menganalogikan tentang tadi, seorang anak mengatakan bahwa merindukan moon bisa diartikan Bang Edi. Nah, pertanyaan bagus. Bahasa Inggris aslinya bulan. Pertanyaan bagus. Coba Bang Edi. Pertanyaan bagus. Baik. Baik. Jadi kuat dugaan teman-teman, di dalam Al-Qur'an itu terdapat bahasa-bahasa yang kalau masih ketemu bahasa aslinya, ada juga yang ditelusuri ternyata tidak ditemukan bahasa aslinya. Saya mau kasih tahu sama kamu apa itu sin. Ya. Saya akan tunjuk sama kamu. Sabar. Saya balikan kamera saya ya. Apa itu sin? Baik. Oke. Apa itu sin? Sebentar. Nah, sin ternyata itu adalah nama dewa untuk merujuk kepada bulan, dewa bulan nih. Dan kenapa Muslim sampai sekarang itu pakai simbol ini? Ya karena memang pada mulanya asal muasalnya orang Islam itu atau agama Muhammad itu ya memang penyembah bulan. Yasin, ya itu bahasa Arabnya wahai. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Ahmad, maksudnya wahai Ahmad. Jadi Yasin itu maksudnya wahai sin. Wahai sang dewa bulan. Itu artinya. Nih, sin. Ini jelas nih. Lu, kamu tidak percaya kepada saya ya. Nih. Aduh, sebentar. Ini kok beda warna ya. Nih, kelihatan? Nih, sin. Kelihatan ini sin. Dalam sebuah mitologi, ya hasil penelitian secara akademis, ya ilmiah, penemuan-penemuan artefak, penemuan-penemuan inskripsi, sin itu selalu merujuk kepada sebuah dewa di Timur Tengah, yaitu dewa bulan. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu kalau siang panas. Jadi mereka itu bisa berjalan di malam hari kalau ada bulan. Makanya mereka bulan itu membawa rahmat. Gitu loh. Makanya mereka memberikan doa dan persembahan mereka kepada sang bulan tersebut. Karena begini, kenapa mereka itu nyembah dewa? Gini, biar saya kasih tahu. Jadi orang manusia kalau gini, saya balikin dulu kamera saya. Saya itu juga belajar asal usul manusia mencari Tuhan. Makanya Tuhan di setiap suku bangsa itu beda-beda. Makanya ada ribuan Tuhan di muka bumi ini. Saya kasih contoh, di negara-negara dingin, saya kasih contoh Jepang.
Jepang itu negara yang sangat dingin. Musim panas itu sedikit sekali. Saya pernah ke Jepang, tiap hari kerjanya kedinginan. Ya kan? Nah, Jepang, mereka itu mempunyai simbol matahari. Karena apa? Karena matahari itu begitu bermaknanya di situ. Makanya di negara-negara dingin, mereka itu mengkultuskan atau memberi puji syukur, memberi persembahan mereka kepada dewa matahari. Karena matahari membawa rahmat. Matahari menyinari bumi, membuat tumbuh-tumbuhan hidup. Sementara kalau musim dingin, hancur semua. Makanya mereka menyembah matahari. Nah, sementara di Arab kebalikannya. Di Arab matahari itu malah musuh yang menakutkan. Makanya kalau siang-siang panasnya setengah mati. Makanya matahari di sana simbol malapetaka. Yang membawa berkat itu adalah bulan. Nah, karena dilihat bulan ini sejuk, ya kan, kalau malam makanya mereka menyembah bulan. Nah, penyebutan dewa bulan di dalam Timur Tengah itu adalah Sin. Itu penjelasannya, makanya Yasin itu artinya wahai dewa bulan. Nah, sampai sekarang kalian masih pakai. Kalian masih menggunakan simbol itu. No, nggak percaya, saya buktikan. Saya membuktikannya secara ilmiah. Saya tanya, ini simbol apa? Simbol apa ini, Ahmad? Coba saya tanya, simbol apa? Masih kau bisukan? Jangan di ini dulu, unmute dulu, unmute. Coba. Ini simbol apa? Kalau dia begitu, bentuknya tanduk. Kalau miringnya bulan. Tanduk apa bulan kalau ini? Sebentar, saya tanya. Ini tanduk atau bulan? Gak tahu ya, bulan atau tanduk itu. Jujurlah kau. Aduh. Baik. Nih ya, sebentar nih. Kita akan tunjukkan bahwa simbol-simbol itu di Mekah sekarang masih ada nih ya. Nih. Bentar. Sabar ya. Saya tunjukkan kepada Anda simbol-simbol bulan sabit di Mekah. Saya balikkan kamera saya. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa agama Islam itu pada mulanya itu adalah pemuja atau pengkultus bulan. Kelihatan ini? Ini simbol gereja atau simbol masjid? Nah, itu bulan tuh. Oke, simbol bulan. Oke. Nih. Ini bahkan di Mekah ini. Kelihatan? Bulan. Oke, simbol-simbol bulan. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, kenapa kamu menggunakan simbol-simbol ini? Simbol yang sangat mirip dengan peninggalan-peninggalan masa lalu, bangsa-bangsa di situ memang mereka mengkultuskan bulan. Kenapa? Kalau untuk sejarah itu, Bang Edis, kalau untuk sejarah itu yang saya tahu, simbol ini digunakan itu di zaman Khalifah Turki Utsmani, Bang Edis. Jadi ini bukan simbol Islam? Bukan berarti bukan simbol Islam, simbol ini. Jadi satu-satunya agama yang salah pakai simbol itu Islam. Kok ngeri sekali. Betapa tragisnya agama Islam salah pakai simbol, teman-teman. Ibarat kata gini, sebentar gini. Saya balik karena saya. Bentar. Bayangin teman-teman. Ada jaksa, ada TNI, ada polisi, ada guru. Belum pernah saya lihat mereka salah pakai simbol. Saya belum pernah ngelihat guru salah pakai simbol. Guru yang dipakai simbolnya malah simbolnya jaksa. Bayangin betapa tragisnya agama Islam. Salah pakai simbol. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana? Begini, Bang Edis. Jadi menurut Anda Islam salah pakai simbol? Saya bukan mengatakan salah pakai simbol, Bang Edis. Terus? Saya mengatakan, bentar Bang Edis, dengar penjelasan saya dulu. Saya mengatakan simbol itu dulu di zaman Turki Utsmani. Simbol itu digunakan. Ya, itu simbol makanya Islam kan? Ya, itu simbol Islam. Bentar, makanya di masjid dan kemudian di dalam bendera Turki itu simbolnya, simbol bintang dengan bulan. Begitu, Bang Edis. Dan mengapa digunakan simbol bintang dan bulan? Kemungkinan bahwa bintang dan bulan ini berada di tempat yang paling tinggi. Makanya digunakan simbol tersebut. Begitu, jadi orang Islam ngarang-ngarang sendiri simbolnya. Di mana ngarang-ngarang sendiri? Ya, terus kenapa simbolnya itu ngomong ngarang-ngarang? Gini, dengerin saya. Kristen itu simbolnya tenang, Ahmad. Aduh, kamu ini. Kristen simbolnya salib, betul? Salib, betul? Betul.
Ada nggak orang Kristen yang menerka-nerka? Oh, ya, salib itu tidak ada yang menerka-nerka. Kami Kristen tahu salib itu bagaimana sejarahnya, ceritanya. Salib itu bagaimana sejarahnya, ceritanya. Sinyalmu sudah mulai kau permainkan ini, sudah mulai ini intrik-intrik lama ini. Biar kita tidak terkesan babak belur, kita nyalakan ini anunya ini biar pengganggu sinyal ini. Mereka ini luar biasa kamu Ahmad. Kamu bikin-bikin kan biar ruwet kan acara ini kan? Tahu saya. Oke lah, kamu curang. Besok kamu naik lagi ke sini. Kamu curang kamu. Ya. Luar biasa teman-teman. Bayangkan teman-teman ada agama pakai simbol salah. Bagaimana mungkin ibarat kata gini, kamu misalnya seorang polisi. Terus kamu pakai simbolnya guru. Berat saudara-saudara. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aduh, luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, ini banyak sekali muslim yang mau naik. Ini ada Khairil, Migran, dan lain sebagainya. Makanya kalau naik teman-teman jangan malam-malam. Yang muslim-muslim follow saya nih. Kalian kalau naik malam-malam ya susah kebagian. Ini sudah jam 11 nih. Gimana teman-teman? Rehat ya, capek juga saya teman-teman. Udah jam berapa nih teman-teman? Tuh, sudah hampir 3 jam loh saya teman-teman ya. Rehat ya teman-teman ya. Rehat. Satu lagi katanya capek saya. Rehat dulu ya, rehat dulu lah teman-teman ya teman-teman. Oke teman-teman, kita rehat dulu, besok kita lanjut lagi. Sekali lagi teman-teman ya, saya mengumumkan kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman sekalian support ya teman-teman ya, apologet seperti ini, teman-teman yang mereka memberikan pertanyaan kepada kita, mereka suka tanda kutip menyerang iman kita jawab dan kita counter balik mereka juga dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Nah teman-teman support ya apologet seperti ini. Ini juga salah satu bidang ya, ada yang orang berkhotbah, bidangnya ini, kalau saya bidangnya berapologetika seperti itu ya. Jadi teman-teman kita ada program kita seperti teman-teman ketahui, program kita itu mendirikan rumah apologet. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman bisa ikut berpartisipasi teman-teman karena kita ada program untuk kolekte pembangunan atau persembahan pembangunan rumah apologet di yang tertera di layar. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman silahkan tangkap layarnya, cekrek, begitu besok kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa support juga, ikut berpartisipasi. Begitu ya teman-teman ya, silakan tangkap layarnya. Digeser dulu ke kiri teman-teman biar tulisan-tulisan itu hilang, begitu. Teman-teman sekali lagi saya umumkan hati-hati juga dengan yang namanya penipuan-penipuan karena banyak di luar sana orang bikin akun Edis TV begitu ya, tetapi ternyata dia ngirim-ngirim pesan, minta-minta duit begitu ya, terus suruh ngirim ke rekening lain, itu hati-hati teman-teman. Karena banyak sekali yang sudah menjadi korbannya, begitu. Ya, ingat teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport saya, pastikan penerimanya itu adalah Edis, begitu. Nah, segala informasi tentang saya, teman-teman, saya tautkan di profil. Jadi silakan teman-teman mampir ke profil. Di profil itu ada info tentang saya, terus Anda klik saja di situ ada semua. Facebook saya, TikTok yang asli, YouTube yang asli, semua ada di situ. Ya, begitu teman-teman. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Makasih teman-teman semua. Bang Tobias, Bang Jiti, semua teman-teman. Tidak bisa saya sebut namanya satu-satu. Kak Mika, terima kasih Kak Mika. Ya. Kak Ceki, terima kasih. Ya, semua saya ucapkan makasih semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam. Selamat